Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan webinar kali ini ada aktivitas-aktivitas yang akan kita berinteraksi secara bersama-sama. Nanti akan ada diminta untuk mengisi Padlet pada interaksi kita di webinar kali ini ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak? Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Ya, sudah Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia untuk kita semua. Izinkan saya pada kesempatan sore hari ini untuk menyampaikan webinar dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, kolaborasi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di kesempatan kali ini saya berharap kita semua hadir seutuhnya, tenangkan hati dan pikiran, mari letakkan sejenak semua beban agar fokus untuk belajar. Nah, sebelumnya saya akan coba untuk menunjukkan tujuan pembelajaran kita di kesempatan sore hari ini. Yang pertama, peserta memahami perubahan paradigma belajar, kemudian peserta memahami disiplin positif, peserta memahami motivasi perilaku manusia, peserta memahami keyakinan kelas, peserta memahami kebutuhan dasar, peserta memahami posisi kontrol restitusi, yang selanjutnya peserta memahami segitiga restitusi, yang berikutnya adalah peserta memahami praktik penerapan budaya positif. Kemudian aktivitas belajar kita pada kesempatan sore hari ini yaitu yang pertama doa, penyambutan dan mindfulness, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran mulai dari diri, kemudian aktivitas belajar yang pertama dengan durasinya kurang lebih 5 menit, dan aktivitas belajar kedua 10 menit, aktivitas belajar ketiga 5 menit, aktivitas belajar keempat 5 menit, aktivitas belajar kelima yaitu keyakinan kelas 10 menit, kemudian kita ada ice breaking 5 menit, yang berikutnya ada aktivitas belajar 6, posisi kontrol restitusi 5 menit, aktivitas belajar ke-7, segitiga restitusi 5 menit, kemudian aktivitas belajar ke-8, pengalaman dan pembelajaran praktik budaya positif 5 menit, kemudian refleksi belajar 5 menit, doa penutup dan foto bersama 5 menit. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin salah satu dari kita memimpin doa terlebih dahulu. Saya mohon kesediaan Pak Dede untuk memimpin doa, Pak. Ya, baik. Sebelum kita mulai webinar ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dilancarkan, dimudahkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede yang sudah memimpin doa pada webinar kita pada sore hari ini. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali dalam kesepakatan kelas kita sebelum kita beranjak pada materi berikutnya. Diharapkan untuk membuka kamera, kemudian saling berinteraksi dengan baik, kemudian jika ada ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian tidak membuka mic selama dalam webinar kita, kecuali nanti jika ada yang diperlukan. Ada tambahan usulan lain Bapak Ibu? Dirasa cukup?
Cukup ya Cukup Bu sepertinya ya? Ambar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, sebelum kita memulai, mari kita relaksasi terlebih dulu agar kita bisa lebih konsentrasi lagi dalam mengikuti webinar pada sore hari ini. Izinkan saya untuk menghentikan sebentar dan men-share yang sudah saya siapkan kali ini. Sudah terdengar belum ya? Terdengar. Baik, saya coba putarkan ya untuk relaksasi kita terlebih dahulu.
hadir seutuhnya di webinar pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Namun sebelumnya sebentar saya tutup dulu beberapa aplikasi supaya tidak mengganggu. Ya. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan kembali. Saya izin share screen lagi. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kembali, di sini ada sesi mulai dari diri. Nah, di sini saya akan bagikan Padlet yang Bapak Ibu bisa berinteraksi di sini. Saya akan bagikan pada kolom chat kita mengenai mulai dari diri. Nah, di sini saya bagikan Padlet seperti ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab di sana. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Kemudian, apa harapan ke depan tentang murid yang Anda belajarkan di sekolah saat ini? Kemudian, kompetensi apa yang Anda harapkan berkembang setelah mengikuti webinar ini? Kemudian, bagaimana gambaran sekolah impian Anda? Nah, nanti caranya seperti ini, Bapak Ibu. Saya share dulu caranya. Bapak Ibu ketika sudah klik yang mengikuti lewat laptop bisa klik, nanti akan masuk ke berikutnya ya. Ini saya coba share screen-nya ya. Di sini Bapak Ibu nanti bisa klik komentar di sana. Nah, di sini tulis namanya terlebih dahulu. Saya misalkan Ambar ya. Tentunya bisa diakses Bapak Ibu Padletnya. Akan seperti ini. Bisa ditambahkan komentar di bawahnya dari pertanyaan pertama terlebih dahulu. Disilahkan. Jangan lupa untuk mengetik nama Bapak Ibu ya dalam memberikan komentar. Bisa diakses Bapak Ibu Padletnya? Iya, bisa Bu. Terima kasih Putri. Iya, masih ditunggu Bapak Ibu untuk memberikan komentar terlebih dahulu. Nah, ini ada Putri, kemudian ada mohon dituliskan namanya Bapak Ibu ya. Oke, nanti boleh ya kita sama-sama kita bahas bersama. Masih ditunggu Bapak Ibu selanjutnya. Baik, Mira, sudah banyak nih, luar biasa. Masih belum selesai sampai pertanyaan keempat, boleh Bapak Ibu untuk kita berinteraksi terlebih dahulu. Bu Mira sudah, kemudian boleh diedit dulu, ini diberikan nama, sangat penting agar terjadi harmonisasi antara warga sekolah, ini luar biasa. Baik, boleh diedit Bapak Ibu, ada tombol editnya nggak di situ komentarnya supaya bisa diberi nama sebelumnya atau di sesudahnya diberi nama terlebih dahulu agar terlihat namanya siapa yang berkomentar. Masih ditunggu Bapak Ibu selanjutnya, disilahkan. Dan nih Bu Mira sudah selesai nih. Baik, sambil menunggu ya, kita 1 menit lagi untuk menunggu untuk sesi awalan ini ya. Bu Ambar, itu pertanyaannya sampai 4 aja yang diisi ya? Ya, 4 dulu Bu Mira, nanti yang berikutnya untuk refleksi kita. Oke. Kan terlebih dahulu
dari jawaban Bu Mira. Boleh Bu Mira untuk memberikan komentarnya. Untuk sebentar saya matikan dulu WhatsApp saya supaya tidak masuk. Ya. Baik, boleh Bu Mira dari pertanyaan yang pertama Bu Mira, boleh untuk diungkapkan. Disilahkan Bu Mira. Kan saya udah keluar dari webnya, apa browser yang tadi, jadi nggak bisa lihat pertanyaan. Oh ya, ini saya share di Iya, di gede. Enggak, kurang bisa gede terlihat. kayaknya. Oh, kurang gede. Ini sebentar saya. Ini baru pertanyaan yang Ibu share. Jawaban pertanyaannya Ibu Oh, belum jawab share. pertanyaannya yang ini Bu Mira di atas. Ya. Yang pertanyaan pertama. Baik, silakan Bu Mira. Menurut saya ya, sangat penting kita menciptakan suasana positif di lingkungan belajar ya. Agar lingkungan belajar kita menjadi menyenangkan dan juga kondusif gitu. Baik, pertanyaan kedua Bu Mira, boleh. Apa harapan ke depan tentang siswa-siswi yang Bapak Ibu hadapi di sekolah? Oke, saya berharap pertama siswa-siswi selain memahami materi pembelajaran, mereka juga bisa menjadi manusia yang berkarakter dengan memiliki attitude atau akhlak yang mulia kalau dalam gitu ya. Jadi nggak cuma paham materi tapi juga karakternya baik gitu. Luar biasa. Terima kasih Bu Mira. Selanjutnya boleh yang ketiga, kompetensi apa yang Bapak Ibu harapkan berkembang setelah mengikuti webinar kali ini? Mira, boleh Bu Mira. Saya berharap saya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan di kelas dan saya bisa memberikan media-media yang lebih variatif, yang lebih menyenangkan gitu, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan menggairahkan minat siswa gitu. Luar biasa ini. Kemudian yang terakhir Bu Mira, bagaimana gambaran sekolah menurut Bu Mira sendiri? Silakan Bu Mira. Sekolah impian ya. Kalau sekolah impian menurut saya itu sekolah yang memberikan kenyamanan untuk seluruh warga sekolah yang ada. Baik siswa, guru, karyawan, semua yang ada di lingkungan sekolah, kita merasa nyaman, itu sekolah impian saya. Baik, terima kasih Bu Mira, luar biasa. Sesi berikutnya Bapak Ibu ya. Baik, saya share screen kembali webinar kita pada sore hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, setelah apa tadi yang diungkapkan oleh Bapak Ibu, ada harapan, ada impian kita ke depan untuk anak-anak murid kita, kemudian terciptanya suasana yang positif di lingkungan belajar, kemudian terbentuk karakter siswa kita dengan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, di pembelajaran pertama kita pada kesempatan sore hari ini yaitu perubahan paradigma belajar. Sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara atau pemikiran KHD, kita ketahui yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Nah, di sini anak diberi keleluasaan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian di filosofi yang kedua, sebagai pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun sesuai kodrat keadaan. Kodrat keadaan sendiri terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun sesuai lingkungan berkembang anak dan zamannya. Kemudian yang ketiga, anak yang dilahirkan itu diumpamakan selai kertas yang sudah ditulisi penuh. Tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan yang berperan menebalkannya. Disinilah kita berperan serta untuk menebalkan kembali tulisan-tulisan yang suram tersebut Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, pengajaran yaitu onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Yang kelima, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Ini penting untuk ditumbuhkan. Nah, di sini paradigma berpikir kita menjadikan kita sebagai guru bukan hanya sebagai
pentransfer ilmu saja, namun kita adalah sebagai pamong, ya, menuntun anak-anak didik kita untuk menebalkan kembali, ya, bakat-bakat yang sudah ada dalam diri peserta didik kita. Dan di sini ada beberapa galeri penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, mungkin kita sering melakukan Bapak Ibu ya dalam keseharian kita di sekolah seperti ini. Kemudian ada lagi belajar dengan gawai ya. Ini kodrat zamannya ya, kita tidak bisa melepaskan anak-anak didik kita dari yang namanya teknologi ya Bapak Ibu ya, di era yang sangat canggih seperti saat ini. Kemudian budaya untuk tenang ya, kodrat alamnya di sini ya, untuk mendengarkan ya, memperhatikan seperti itu. Nah, ini sering sekali kita lakukan di sekolah ya Bapak Ibu ya. Artinya dengan adanya teknologi, kemudian apalagi di SMP Tauladi sendiri menggunakan laptop sebagai bagian dari penerapan teknologi, salah satunya yaitu paperless yang kita gunakan, sehingga siswa semua bukunya, bahan ajarnya ada di laptop, seperti itu. Kemudian ada yang namanya teori kontrol yang dikemukakan psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, di antaranya yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini teori kontrol kita berperan nih Bapak Ibu ya di sekolah ya. Bagaimana yang sering kita rasakan bahwa orang dewasa ya membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kita kalau anak-anak murid kita membuat kesalahan ya, kita bisa membuat mereka tuh apa yang sudah mereka langgar, kemudian itu kita yakini bisa menguatkan karakter peserta didik kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, nah, seperti itu. Ya mau tidak mau siswa kita paksa nih ya untuk mengikuti ya apa kehendak dari orang dewasa tersebut yaitu gurunya. Di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Seperti itu. Jadi teori kontrol kita ini membawa kita pada paradigma berpikir yang perlahan kita harus bersikap berubah gitu ya Bapak Ibu ya, agar terjadi paradigma berpikir yang semakin baik seperti itu. Di sini kita lihat ada stimulus respon, ada teori kontrol sendiri. Kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Nah, tapi kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda kalau teori kontrol. Kemudian kalau stimulus respon sendiri, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada stimulus respon, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Nah, kemudian kalau teori kontrol sendiri, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian ada lagi saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kemudian kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau stimulus respon lagi, model berpikir menang kalah.
Kalau teori kontrol, model berpikir menang, seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini kita memberikan pilihan atau kontrol sepenuhnya ada pada diri siswa. Siswa bisa memahami mana yang kesalahan yang mereka perbuat, mana hal yang sudah baik pada diri siswa tersebut. Nah, inilah peran kita sebagai guru menjadi kontrol bagi siswa kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Nah, di sini hal lain yang ingin saya bagikan bahwa pada teorinya mengenai posisi kontrol kita, bentar saya buka terlebih dahulu, maaf sebelumnya, mengenai posisi kontrol sendiri, bisa mungkin bantuan dari Bu Tri atau Bu Arum, boleh Bu, mengenai posisi kontrol sendiri, disilakan Bu. Boleh Bu Arum, disilakan. Oke. Maaf Putri, tadi Bu Ambar tadi agak terputus-putus. Ini yang saya tangkap tentang fungsi kontrol guru ya. Halo? Iya Bu Arum, betul Bu Arum. Jadi yang saya tangkap dari keterangan Bu Ambar tadi, fungsi kontrol guru adalah fungsi dalam mengontrol anak agar anak itu seperti yang Bu Ambar bilang tadi, agar anak tidak salah arah dan membahayakan dirinya, di mana anak-anak itu sekarang guratan-guratannya tadi belum tebal, kita hanya berfungsi untuk menebalkan biar anak tidak salah arah, tidak membahayakan dirinya. Fungsi kita adalah menuntun dan mengontrol mereka. Jadi kita hanya menuntunnya kemana anak akan jalan sesuai dengan kodratnya. Kemudian ya kita hanya mengontrol aja. Apabila anak menemukan jalan yang kurang baik, jalan yang salah, fungsi kita lah di situ sebagai pengontrolnya. Itu kira-kira Bu Ambar. Luar biasa sekali, betul sekali Bu Arum. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Arum. Kita sebagai posisi kontrol kita menebalkan guratan-guratan yang tadi seperti pemikiran KHD ya Bu, bahwa siswa kita sudah punya bakat, sudah ada garisan-garisan yang ada, guratan-guratan yang ada. Peran kita lah sebagai pamong, sebagai penuntun untuk menebalkan garis-garis tersebut agar siswa tidak jauh keluar dari rel kebaikan-kebaikan tersebut gitu ya Bu Arum ya, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Arum. Nah, kita masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu disiplin positif. Nah, di sini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak dapat terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan yang mulia. Di sini ada beberapa hal, foto-foto yang galeri dari dokumentasi saya sendiri, bahwa disiplin sebagai pembentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu, kita kalau anak-anak kita disiplin itu biasanya ada sesuatu yang diinginkan. Ya Bapak Ibu ya, kalau di aula dini yang kita sudah bangun yaitu poin. Jadi siswa agar dapat poin tambahan, mereka akan berlaku positif di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif bagi siswa yang lahir dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapat pujian atau ingin menjadi siswa of the month ya, student of the month pada bulan tersebut atau apapun. Nah, di sini memang disiplin positif dalam diri sendiri ini sangat penting. Kita sebagai guru senang sekali ya melihat murid-murid kita itu punya disiplin yang bagus ya. Namun di sini bagaimana siswa bisa punya disiplin yang positif yang lahir dalam dirinya sendiri, bukan karena
tujuan semata-mata mendapatkan poin atau penghargaan dari Bapak Ibu guru atau hadiah. Nah, disinilah peran serta kita sebagai guru untuk menuntun, menjadi pamong bagi siswa kita, sehingga tujuan mulia dapat mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, kemudian yang berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi setiap siswa kita pasti punya nilai-nilai kebajikan sebagai tujuan yang mulia ingin dicapai oleh anak-anak kita. Di antaranya ada kita mengambilnya pada profil pelajar Pancasila itu sendiri ya Bapak Ibu ya, nilai-nilai positifnya bahwa bernalar kritis ya, bagaimana kalau kita di setiap diskusi anak-anak diminta untuk berkomentar ya, di sini kita mulai mendorong siswa-siswa kita ya untuk bersikap bernalar kritis, kemudian mandiri, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini secara tidak langsung apa-apa yang ada pada nilai-nilai kebajikan universal ini yang terangkum dalam nilai-nilai pelajar Pancasila ini sudah kita lakukan di sekolah. Sebagaimana ketika beriman bertakwa, kita melaksanakan doa terlebih dahulu ketika belajar, kemudian ada waktu beribadah ya untuk sholat zuhur, asar berjamaah, kemudian melaksanakan duha, kemudian anak-anak dilatih untuk mandiri, merapikan segala sesuatunya yang ada di kelas, kemudian mandiri dalam mengerjakan tugas, kemudian bergotong royong. Nah, ini ada dalam keseharian dan banyak yang sudah kita lakukan di sekolah-sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Ada lagi 7 esensial nilai ya, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, di sini disiplin positif ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya, dan akan terus kita lakukan di sekolah-sekolah tempat kita mengajar. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Apa saja? Nah, di sini ada Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada kasus ya, ada kasus pertama, ada kasus kedua. Saya minta nanti dari salah satu dari kita untuk merespon ya, bagaimana studi kasus yang pertama dalam motivasi perilaku manusia. Baik, yang studi kasus yang pertama terlebih dahulu ya, Bapak Bu. Silakan untuk dibacakan terlebih dahulu, Bumi. Oh, dibaca dulu? Dulu, Bumi, boleh. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda dapat tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, dan kemudian menjadi surat peringatan, dan Anda mendapatkan pujian dari atasan, mendapatkan penghargaan? Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, tindakan Anda. Manakah motivasi yang paling kuat? Baik, terima kasih Bu Ambar sebelumnya. Kalau saya memposisikan gitu ya sebagai seorang guru, maka lebih kepada bagaimana menghargai waktu saya dan waktu orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menghargai dari apa yang kita usahakan akan menghasilkan sesuatu yang baik buat anak didik kita. Itu. Ya, terima kasih Bu Umi atas komentarnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa dari mana motivasi kita ketika kita dalam kasus yang pertama ini. Saya minta satu lagi boleh untuk mengomentari studi kasus yang pertama ini ya. Dari Bu Ari, boleh Bu Ari komentarnya?
Saya ya Bu Ambar. Ya, Bu Ari, Tes. boleh. Kedengeran nggak Bu Ambar? Kedengeran, Bu Ari. Ya maaf ya Bu Ambar, harus on cam atau gimana? Kalau on cam, saya takut terlempar. Iya, nggak Karena apa-apa, Bu nggak Ari. stabil. Baik. Sedang Saya baca, dalam perjalanannya. Baik. saya baca ya Bu. Terima kasih Bu Ambar. Sebelumnya, saya baca dulu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Kalau boleh saya jawab, sebetulnya saya kalau datang ke kelas lebih ke saya tuh pengen berbagi dengan murid gitu Bu Ambar. Jadi kalau yang motivasi yang kedua, yang pertama itu saya pengen ketemu anak-anak, pengen berbagi. Kemudian setelah itu ya tepat waktu itu karena saya pengen ketemu anak-anak. Kemudian mungkin yang tadi ya pengen juga sebetulnya motivasinya adalah menghargai waktu orang lain dan menghargai waktu saya. Lebih ke seperti itu, dan memang betul kata Bu siapa tadi Bu Ambar? Bu Umi ya? Umi, iya. Kita kan sebagai guru tuh juga punya kewajiban, nggak hanya sekedar kewajiban ya, pasti akan dicontoh jadi figur terdekat bagi murid-murid kita. Terima kasih Bu Ambar. Ya, terima kasih atas komentarnya dan luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya, bahwa motivasi yang terkuat itu memang biasanya dari dalam diri sendiri itu lebih bermanfaat gitu dan biasanya lebih bertahan lama gitu ketimbang ada satu hal yang ingin kita harapkan ke depannya seperti itu. Jadi semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari ya Bapak Ibu ya. Bahwa adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada yang lebih lagi yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada tabel-tabel mengenai hukuman, perbedaannya ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kemudian hal berikutnya tabel mengenai identitas gagal, kemudian identitas sukses mengenai disiplin. Kalau dari hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi karena hal-hal yang sudah disepakati. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kemudian ada lagi, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Sementara kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau untuk anak untuk jangka waktu pendek. Ya, kemudian kalau restitusi menguatkan murid atau anak dalam waktu yang panjang. Identitas gagal dari hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi sendiri, korban mendapatkan ganti. Seperti itu. Kurang lebihnya untuk tabel mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sini kalau tadi ya dihukum
dihukum oleh penghargaan, ya, pengaruh jangka pendek dan panjang, kemudian pengaruh merusak hubungan dan mengurangi ketepatan. Nah, kita berlanjut ke berikutnya Bapak Ibu, karena waktu juga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mari kita renungkan bersama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan ya Bapak Ibu ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, pasti alasan kita karena kesehatan atau untuk keselamatan bersama. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Akhirnya kita menyebut nilai-nilai di kelas sebagai keyakinan kelas. Ya, kita biasanya menyebut dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu ya mungkin ya. Nah, atau peraturan kelas, peraturan dalam pembelajaran saat ini. Nah, yang saat ini lebih dikedepankan yaitu keyakinan kelas. Sehingga jika itu nilai-nilainya diyakini, maka akan terus bisa dipegang oleh anak-anak didik kita. Nah, contohnya pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, bahwa semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, dalam aplikasinya ketika pembelajaran, biasanya kita membuat peraturan ya Bapak Ibu ya, sebagaimana atau dulu biasanya di SMP Tauladi itu ada kontrak belajar, seperti itu. Itu sebetulnya bisa kita saat ini bisa kita pakai yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas biasanya dalam pembelajaran di awal sebelum kita melaju ke materi, kita biasanya ada keyakinannya dulu bagaimana siswa bersikap sopan dan santun ketika dalam pembelajaran, kemudian ketika sedang presentasi kita memberikan komentar atau menguatkan teman-teman kita yang sedang kelompok yang sedang berpresentasi seperti itu Bapak Ibu. Nah itu kita bisa lakukan di kelas ketika kita mengajar Bapak Ibu. Nah karena sifat dari pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini kata-katanya yaitu lebih kepada bentuk positif seperti itu. Nah di sini ada dan biasanya keyakinan kelas itu bisa secara sama-sama diterapkan di dalam kelas. Kalau di lingkungan sekolah, biasanya kita kemarin mungkin menyebutnya peraturan ya. Nanti bisa kita kembali mengenai keyakinan sekolah kita. Seperti misalkan melaksanakan morning activity di pagi hari, nah itu bagian dari keyakinan sekolah kita. Kemudian melaksanakan sholat duha setiap pagi hari, nah itu menjadi keyakinan sekolah yang sudah kita jalankan di sekolah kita, ya Bapak Ibu ya. Di sini ada galeri keyakinan kelas saat PJJ yang pernah saya lakukan ya Bapak Ibu, bagaimana ketika sebelum kita belajar kita menyampaikan terlebih dahulu. Nah ini biasa kita lakukan ya Bapak Ibu ya dalam kelas-kelas dan dalam pembelajaran di kelas kita seperti itu. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah di sini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa sih diantaranya? Ada kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup, penguasaan,
kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah, seperti itu. Nah, refleksinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan kelas atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai contoh Bapak Ibu, anak murid kita ada yang mungkin ingin jahil gitu ya ke temennya ya. Nah, mereka ingin ngasih tahu gitu, aku sebetulnya menguasai loh mengenai apa ahli dalam apa seperti itu ya. Nah, akhirnya mereka menunjukkan gitu, wah saya bisa nih Bu seperti ini gitu ya. Karena ada anak murid kita nih Bapak Ibu ya di sekolah, dia senang banget cerita kalau udah sore hari itu dia bisa nyetir mobilnya di lingkungan sekolah. Nah, itu kalau ditarik sebagai kebutuhan dasar manusia, nah dia ingin menunjukkan penguasaan terhadap dia sudah bisa nyetir mobil gitu Bapak Ibu ya. Mungkin ada contoh lain di sekolah Bapak Ibu nih bisa berbagi. Ada Bu Arum mungkin, Bu Arum boleh Bu Arum. Mungkin ada kebutuhan dasar muridnya yang biasanya suka ditunjukkan gitu Bu. Disilakan boleh Bu Arum berbagi ceritanya. Kalau ya terima kasih Bu Ambar. Kalau di kelas saya itu ada anak itu dia bandel banget Bu, bercanda melulu. Kemudian setelah kita telusuri, kita tanya-tanya, kita observasi lebih dalam, ternyata dia selama ini memiliki kemampuan, yaitu dia itu ini Bu, public speaking-nya bagus, dia pede banget Bu. Jadi ketika waktu itu saya beri kesempatan untuk presentasi yang selama ini diremehkan oleh teman-temannya dan dia bercanda melulu, mengganggu teman-temannya melulu Bu. Begitu dia ada kesempatan itu, kemudian dia tunjukkan kemampuannya dan teman-temannya mengakui, nah di situ baru dia agak diem gitu Bu. Baik, luar biasa ya. Dalam artian dia mulai merasa diri kalau teman-temannya itu udah mengakui kalau dia punya kemampuan gitu Bu, menguasai suatu bidang sehingga dia agak pede diakui oleh teman-temannya. Jadi sekarang dia mulai fokus ke pelajaran, tidak jahil-jahil lagi seperti sebelumnya. Baik, luar biasa ya Bu ya. Ternyata murid-murid kita ini punya penguasaan ya Bu ya, ingin diakui gitu ya bahwa mereka punya kebutuhan-kebutuhan dasar yang perlu diakui kebisaannya gitu ya Bu ya. Kalau saya sih sebenarnya bukan saya yang menemukan sih, tapi teman saya di sekolah. Jadi ada siswa kita waktu itu ya, kalau nggak salah namanya Zanko ya. Dia itu nggak pede kan di kelas, kayak memang apa ya, kalau secara kognitif ya dia biasa aja gitu. Terus tiba-tiba memang teman kami menemukan bahwa anak ini berbakat di bidang seni. Akhirnya ketika ATM ya disuruh apa namanya itu yang apa sih Bu Ambar namanya yang dia gitu-gitu saya lupa. Itu ya DJ itu Bu Mira apa? Iya yang namanya apa ya DJ ya, dia seperti itu dan dia bagus gitu ya. Beatbox ya. Dia beatbox. Akhirnya dia di situ pede dan jadi lebih apa ya, sama teman-teman itu lebih bisa berbaur lagi gitu sih yang saya lihat. Ya. Terima kasih. Iya. Ya, baik Bu Mira, terima kasih. Luar biasa nih, kita banyak menemukan nih. Mungkin Bu Ari juga ada beberapa yang menemukan kebutuhan murid kita, Bu Ari. Mungkin ada, kalau Bu Ari lebih menemukan banyak, biasanya rasa kasih sayang kali Bu Ari ya, yang mungkin tidak terpenuhi gitu, sehingga ketika di sekolah muncul hal tersebut. Boleh berbagi Bu Ari pengalaman kebutuhan murid yang pernah Bu Ari temukan? Ya Bu, terima kasih Bu Ambar, Bu Mira. Ya berkaitan sama bakat, kadang memang tidak sesuai ya minat bakatnya sama selaras sama orang tua gitu, sehingga mereka
kadang nggak bisa mengembangkan dirinya di rumah dan dapat ruangannya di sekolah gitu. Seperti misalkan ada beberapa anak yang kalau di kelas sukanya muter keliling ke temennya, ke mana-mana, terus kasih bantuan ke temennya. Ketika saya tanya, "Kenapa sih kok sukanya jalan-jalan?" "Karena aku di rumah suruh diem, Bu, suruh ini, suruh itu." Padahal memang dia punya kemampuan, tadi yang Bu Ambar sampaikan, dia pengen dihargai. Sehingga ketika kita suruh, dia mau loh bantu apa aja. Bahkan ketika, "Coba dong minta tolong dibetulkan ini LCD-nya atau infocusnya," dia langsung gitu. Terus ada tipe anak yang ngomong terus di kelas. Karena apa? Karena dia nggak ada kesempatan untuk berbicara dengan orang tua. Tapi ketika suruh jelasin di kelas, dia bisa. Nah, mungkin hal-hal kayak gitu ya Bu Ambar, yang bisa kita kembangkan dari anak-anak. Bisa jadi dia tuh sebetulnya hanya ingin dihargai, pengen menunjukkan kemampuan, tapi di rumah dia tidak dapat tersalurkan apa yang dia inginkan. Gitu Bu Ambar. Betul sekali, luar biasa Bu Ari, Bu Mira, dan Bu Arum tadi ya, untuk memberikan komentarnya ya terkait kebutuhan manusia ya, di mana kita keseharian kita menyimak anak-anak murid kita ya, memiliki ini ya, bahkan kita sendiri juga demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak murid-murid kita dan punya bakat-bakat tersendiri gitu, dengan kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi di rumah, namun di sekolah bisa digali. Ya seperti itu Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih Bu Mira, Bu Ari, dan Bu Arum atas berbaginya. Kemudian kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, boleh ya sedikit ya, sebentar aja untuk sampai ke slide sedikit lagi dalam webinar kita kali ini. Nah di sini kita akan ada permainan. Mari tutup kamera 3 peserta. Setelahnya silakan peserta lain menebak hal unik yang ada di sekeliling peserta yang kameranya dimatikan. Boleh ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya stop share dulu. Sebentar, ini stop share-nya yang mana? Oh, di atas. Nah, kita ice breaking dulu sebentar Bapak Ibu ya, untuk merefresh kita ya. Baik, boleh ditutup dulu kameranya Bu Arum, Bu Umi, boleh. Baik, kalau begitu saya minta tolong Bu Mira, boleh Bu Mira, boleh tebak nggak tadi Bu Umi yang akunnya namanya Fatur Rahman Abdillah, dia pakai jilbab apa ya Bu Mira? Maaf Bu, nggak jelas suara Ibu, apa Bu? Bu Mira boleh tebak nggak Bu Umi yang akunnya namanya Fatur Rahman Abdillah pakai jilbab warna apa hari ini? Tadi saya lihat ya, biru dongker nggak sih atau biru dongker gitu? Oke, boleh dibuka Bu Umi kameranya, apakah benar biru dongker atau krem? Warna hijau tua, Ibu. Dibuka kameranya dulu boleh, biar Saya lihat. Tosca gitu sih, Tosca biru Tosca. Bukan ya? Biru benar dindingnya ya Bu Umi ya, di rumahnya dindingnya biru. Benar Bu Mira, dindingnya biru. Baik, oh iya sudah terlihat ya Bu Mira, jilbabnya biru, jilbabnya hijau. Hijau tua. Hijau tuh, jilbabnya hijau, dindingnya benar warna biru, luar biasa nih. Sekarang Bu Umi boleh tebak Bu Arum. Tadi Bu Arum itu latar belakangnya lagi apa tuh di videonya tadi? Ketika Bu Arum dibuka latar belakangnya jalanan, itu di dalam kendaraan. Dalam kendaraan, apakah benar Bu Arum? Boleh buka videonya Bu Arum? Wah, benar sekali. Bikin kita menyegarkan pada sore hari ini. Selanjutnya yang terakhir adalah posisi kontrol restitusi. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser,
Gosen berkesimpulan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan controlling. Contohnya yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, deskripsinya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalimat yang mewakili, patuhi aturan saya, atau awas, nah, seperti itu. Kamu selalu saja salah. Ya, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kita sebagai penghukum seperti itu Bapak Ibu ya. Posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalimat yang mewakili, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba orang tua kamu kalau tahu kamu berbuat begini? Nah, itu posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Atau posisi kontrol sebagai teman. Deskripsinya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kalimat yang mewakili, ayolah, ayo bantulah, ini Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman ketika siswa kita melakukan kesalahan. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kalimat yang mewakili peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Jadi kita hanya memantau saja bagaimana apa yang sudah dilakukan, kemudian konsekuensi ke depannya apa yang akan diterima oleh siswa. Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalimat yang mewakili. Apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira posisi kontrol mana yang akan Bapak Ibu pilih nih? Boleh kan Bu Ari? Boleh komentarnya Bu Ari? Bu Ari kira-kira posisi kontrol mana nih Bu Ari yang Bu Ari pilih sebagai guru Bu Ari? Ya. Boleh Bu Ari? Kedengeran nggak Bu Ambar? Kedengeran Bu Ari. Gimana Bu Ambar? Tadi Bu Ambar soalnya suaranya putus. Gimana Bu? Oh ya. Iya Bu Ari, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru Bu Ari. Ada posisi kontrol kita sebagai manajer, ada posisi kontrol kita sebagai pemantau, teman, penghukum, atau pembuat merasa bersalah. Kira-kira Bu Ari kalau menemukan siswa yang melakukan kesalahan akan memilih posisi kontrol yang seperti apa Bu Ari? Boleh pilih berapa Bu Ambar? 1 Bu Ari. Kalau yang selama ini saya lakukan lebih seperti teman Bu Ambar. Seperti teman ya Bu Ari ya. Jadi apa? Ya gitu. Ya, jadi nyaman gitu Bu Ari ya. Gitu. Ya, baik. Itu karena kalau remaja kan SMP ya, itu kan masanya remaja. Mereka kan memang nggak mau dipersalahkan, tapi juga argumentasinya kuat gitu, dan pasti ada alasan yang dia lakukan kenapa berbuat seperti itu gitu. Nah, itu biasanya kita posisikan sebagai teman, dia akan bercerita, dia akan curhat, tapi ada kalanya juga saya memberikan argumentasi balik dengan bertanya, apa yang dia lakukan benar nggak menurut kamu? Kalau menurut kamu benar, merugikan nggak bagi orang lain? Nah, hal-hal seperti itu sih. Baik. Terima kasih Bu Ari, luar biasa. Ya Bapak Ibu, nah di sini posisi kontrol
yang kita pilih bisa untuk menyadarkan siswa kita ya, membuat nyaman kalau mereka salah, tapi kita tetap bisa membuat hal yang positif gitu ke siswa, seperti itu. Tidak merasa dipersalahkan, tapi juga mereka menyadari itu suatu kesalahan, seperti itu. Nah, ini kurang lebihnya dokumentasi saya, galeri penerapan posisi kontrol sebagai manajer, mendampingi murid untuk mengembangkan potensinya sebagai salah satu penerapan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, terakhir dalam pembelajaran kita yaitu adanya segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi adalah langkah-langkah konkret dalam membangun restitusi. Ada 3 langkah, diantaranya yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ketika siswa kita melakukan kesalahan, lebih baik ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu. Bagaimana praktiknya? Nah, ketika mewakili masing-masing tahapan, ini kalimat yang mewakili ketika siswa kita melakukan kesalahan, yang pertama yang kita lakukan dengan penerapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Pertanyaan yang mewakili berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini sepertinya akan merubah paradigma kita ya, berpikir ke depannya seperti itu Bapak Ibu. Kok anak salah malah kita tanyain gitu ya Bapak Ibu ya, tapi ini tadi budaya positif yang pelan-pelan perlahan kita harus ubah ya Bapak Ibu ya. Yang pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian dengan perwakilan pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak kita ketika siswa kita melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, kurang lebih demikian. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, yang berikutnya, langkah berikutnya adalah menerapkan segitiga restitusi, yaitu validitas tindakan yang salah. Nah, kita bisa melakukan pertanyaan kepada anak kita, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu bisa punya alasan, pasti kamu punya alasan untuk melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, seperti itu. Kemudian langkah terakhir dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini pernah saya lakukan dalam menanyakan siswa ketika mereka melakukan kesalahan. Ini sepertinya kalau ada anak yang bersalah, jadinya kita tanya dulu, kita gali terlebih dahulu ya dengan segitiga restitusi, dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian memvalidasi kesalahan, kemudian baru menanyakan keyakinan yang bisa kita gali dari anak-anak. Penerapan segitiga restitusi, di sini ada YouTube versi yang sudah saya buat, namun karena waktu saya belum bisa menayangkan pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke penghujung pembelajaran webinar kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya kembali bagikan Padlet kita pada webinar kali ini. Saya akan bagikan di chat room kita. Bapak Ibu silakan mengisi pertanyaan refleksi dari nomor 5 sampai nomor 8 sebagai feedback untuk masukan bagi diri saya. Baik, disilakan pada Bapak Ibu untuk mengisi kembali Padlet tadi nomor 5, 6, 7, dan 8. Disilakan pada Bapak Ibu untuk mengisi refleksi sebelum kita tutup webinar kita pada sore hari ini. Bisa Bu diakses Ambar? Bapak Ibu? Ya. Bu Ambar, saya nggak bisa akses. Saya udah klik, ternyata nggak keluar. Oh ya, coba diklik lagi Bu Ari. Saya coba kirimkan kembali Padletnya. Diklik nanti bisa Bu Mi. Nah, nanti diklik di sana.
diklik di HP. Nah, ini Pak Tri ini sudah menuliskan nih. Silakan Pak Tri. Masih ditunggu Bapak Ibu yang lain untuk menuliskan. Terima kasih Pak Tri atas refleksi yang sudah diberikan, dan Bapak Ibu yang lain saya yakin ingin memberikan juga, namun karena waktu. Nah, di sini ada Bu Ari. Boleh Bu Ari berikan refleksinya, Bu Ari? Disilakan pada Bu Ari. Yang nomor 6 ya, Bu? Ya, boleh Bu Ari, disilakan. Lagi ngetik nomor 7 sebenarnya. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti diseminasi? Bu Ambar jelaskan, bagi saya itu menambah pengalaman baru tentang ilmu keguruan dan ilmu baru tentang pembelajaran terhadap siswa. Terima kasih Bu Ambar. Baik, terima kasih Bu Ari, luar biasa. Saya terima kasih sekali atas refleksi yang sudah diberikan. Semoga kita bisa terus bermanfaat dan membagi pengetahuan kita bersama ya Bu Ari ya, untuk siswa-siswi kita ke depannya. Baik Bapak Ibu, tiba juga kita di penghujung webinar kita pada sore hari ini. Apa yang sudah disampaikan, budaya positif, semoga kita bisa melakukannya di sekolah, tempat kita mengajar, dan membawa hal-hal yang terbaik bagi siswa kita di sekolah. Bacakan doa penutup Bu Ari, disilakan Bu Ari. Doa apa nih Bu Ambar? Doa kafaratul majelis ya? Ya, boleh Bu Ari. Baik Bu Ambar, terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah banyak belajar dari Bu Ambar tentang ilmu-ilmu baru tentang keguruan gitu ya Bu Ambar. Terima kasih banyak. Namun sebelum kita tutup, agar ilmu kita lebih bermanfaat, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Bu Ambar dan terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Ambar. Terima kasih Bu Ari. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita buka kameranya terlebih dahulu karena kita akan dokumentasikan terlebih dahulu webinar kita. Siap? Baik. Iya, kita coba ambil gambarnya ya Bapak Ibu ya. Siap. 3 senyum Bapak Ibu. Baik. Ya baru masih di jalan nih, boleh jempolnya diangkat, boleh Bapak Ibu. Masya Allah. Terima kasih, luar biasa Bapak Ibu. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan dalam webinar saya kali ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.